Artinya berturut-turut tuh. Nabi tahun ke-6 umrah, kemudian tidak jadi karena dihalang-halangi. Kemudian tahun ke-7-nya Nabi berhasil umrah. Kemudian pada tahun ke-8-nya Nabi SAW setelah pembagian ghanimah perang Hunain, Rasul berhasil umrah. Kemudian yang terakhir umrah bersama dengan haji yang disebut dengan Hajjatul Wada, dan itu terjadi pada tahun ke-10-nya. Jadi tahun ke-6, ke-7, ke-8 dan ke-10. Taib. Adapun berkaitan dengan apa yang kita bahas tentang peristiwa Hudaybiyah ini, jadi Nabi SAW bermimpi, dan tentunya mimpinya para nabi itu hak. Mimpinya para nabi itu wahyu. Sebagaimana ketika Ibrahim bermimpi menyembelih Ismail, mau tidak mau dilaksanakan, karena dalam mimpinya betul-betul Ibrahim menggorok Ismail gitu ya. Berarti ini perintah Allah. Makanya dia katakan kepada Ismail, inni ara fil manami anni adzbahuka fangdur madza tara. Wahai putraku, semalam aku bermimpi lo menyembelih dirimu, macam mana pendapatmu? Maka Ismail, karena dia ibnu Nabi, anak Nabi, dia mengatakan, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kalau ini perintah Allah, lakukan saja. Subhanallah. Ya. Lah Nabi SAW dalam mimpinya, dia bermimpi bahwa dalam mimpinya dia mengelilingi Ka'bah tawaf. Lah saking bahagianya, tetapi waktu itu kan Nabi SAW tidak diperlihatkan bahwa umroh ini akan ada halangan dari orang-orang kafir Quraisy gitu kan. Sehingga kabar gembira mimpi ini kemudian disampaikan kepada para sahabat. Tentunya para sahabat, khususnya orang-orang muhajirin, senang. Kenapa? Karena mereka sudah meninggalkan banyak keluarga mereka di Mekah, sehingga sekalian umroh ingin berjumpa dengan keluarganya. Makanya keinginan Nabi SAW bersama para sahabatnya untuk melaksanakan ibadah umrah ini juga sekalian mengunjungi sanak saudara yang berada di Mekah. Itu sebab tujuan daripada umrah Hudaybiyah yang pertama ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka berangkat Nabi SAW, ada yang mengatakan jumlahnya sekitar 1.400 para sahabat. Ini jumlah yang cukup fantastis ya kan, karena kan di Mekah walaupun 13 tahun berdakwah, tetapi kan tidak banyak yang mengikuti Nabi. Kemudian setelah 6 tahun berdakwah di kota Madinah, Nabi berkembang dakwahnya, sampai-sampai kemudian ketika umrah pertama saja Rasul berhasil membawa 1.400 orang. Jadi kan tidak semua yang ingin ikut umrah bersama Nabi SAW. Bertolaklah Nabi SAW pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijriah dengan 1.400 sahabat Rasul yang siap umrah dari kalangan Muhajirin dan Ansar, dan membawa unta-unta, sapi-sapi dan kambing-kambing untuk dijadikan sembelihan, hadiyu namanya, untuk membuktikan bahwa kedatangan Rasul bukan untuk menyerang. Jadi bukti bahwa Rasul datang ke kota Mekah bukan untuk menyerang, murni untuk umrah itu, dengan dibawanya kurban-kurban hadiyu yang siap disembelih untuk dihadiahkan di Mekah untuk para fuqara dan masakin Mekah. Sebab kalau tidak bawa hewan-hewan kurban ini, tentu orang-orang Mekah akan menyangka Rasul akan menyerang. Tapi dengan membawa unta, sapi, kambing untuk
hadiah bagi